Oke, halo semuanya. Nama saya Vincent Patrick Pratama Wijaya dari SI Angkatan 18 Universitas Kristen Wacana. Pada hari ini saya ingin membawakan topik tentang manajemen risiko dan keamanan TI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang gunanya mitigasi risiko, apa saja kepentingannya, dan lain sebagainya. Saya mendapatkan studi kasus di BPR Ambarawa Harta Sarana dan berkonsentrasi di Kota Ambarawa ya tentunya. Resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 berdasarkan akte pendirian nomor 6292 tahun 1963 oleh Ibu Siti Utari. Telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman nomor C2 10.655 HP.1.1 pada tanggal 31 Desember 1992. Makin sama ya. Nah, untuk BPR Ambarawa Harta Sarana ini didirikan karena di bagian besar masyarakat di Ambarawa yang berprofesi sebagai peternak, petani, pengusaha memiliki modal yang minim. Otomatis mereka tidak bisa menjalankan usahanya secara maksimal, dan BPR Ambarawa ini hadir untuk memberikan berbagai macam fasilitas, ada tabungan, baik itu tabungan berjasa, tabungan pegawai, maupun tabungan deposito, dan juga ada kredit pegawai dan lain sebagainya. Jadi BPR Ambarawa Harta Sarana tersebut otomatis banknya ingin hadir untuk menjadi memfasilitasi mereka. Lanjut. Nah, pada BPR Ambarawa ini sudah mengadaptasi sistem informasi sejak April 2001. Mohon maaf, untuk berarti sudah 20 tahun ya. Genap 20 tahun ini, kan April ya. Nah, memiliki beberapa fitur utama, yaitu ada akuntansi tabungan, deposito, dan proses kredit nantinya. Dan kenapa komputerisasi ini dibangun di BPR ini? Karena berawal dari berbagai masalah yang terjadi. Seperti sebelum April 2001 ini masih dijalankan secara manual. Secara manual itu menggunakan kertas, menggunakan berbagai tulisan. Masalahnya adalah terdapat berbagai macam kesalahan saldo, kesalahan penulisan data yang terjadi akibat berbagai macam tulisan yang berbeda. Maaf, benar-benar banyak dan tentunya dapat mempermasalahkannya dari dokumennya. Otomatis dokumen itu masih dalam berbentuk kertas semuanya. Otomatis kertas kan memiliki jangka waktu ya, dan mereka itu bisa kalau misalnya tidak dijaga dengan sebaik-baiknya itu bisa misalkan hapus, bisa tulisannya agak sedikit hilang, biar seperti itu. Otomatis kan pendokumentasinya terhambat, dan juga pengoperasiannya yang lama. Jadi mereka sudah merasa nih, wah kalau manual terus ini kayaknya lama nih. Makanya mereka mengadopsi sistem komputerisasi informasi pada seperti itu. Lanjut. Oke, sama komputerisasi sistem kedua belas slide-nya. Next. Nah, ini sistem informasi tabungan, deposito, dan kredit memiliki keunggulan antara lain. Ini sistem yang sudah dari April 2001 itu ada integrated system. Itu apa? Itu sistem yang terintegrasi. Otomatis sistemnya ini ada di beberapa komputer yang ada di kantor BPR tersebut. Komputer direktur, komputer teller, komputer dari bagian administrasi, itu semuanya sudah terintegrasi. Otomatis data yang diupdate dari satu komputer akan diterima oleh komputer yang lain. Data yang diubah akan diterima oleh semua komputer. Dapat dijalankan pada platform ini adalah misalkan Windows bisa, di Mac juga bisa, di iOS juga bisa. Seperti itu. Tailor-made ini adalah program ini nggak saklek. Program ini nggak sekali
bikin mudah karena program ini bisa diupdate sesuai dengan kepentingan bank, bisa dikurangi, bisa dirubah. Terus ada teller system. Teller system ini adalah memudahkan teller dalam membuat jurnal kas itu, dan di aplikasi ini bisa menghasilkan laporan keuangan otomatis. Sebelum adanya aplikasi ini, laporan keuangan hanya dari tangan ke tangan. Kalau ada aplikasi ini, laporan keuangan bisa didokumentasikan dalam file dan bisa disebarkan melalui sistem informasi bank. Begitu juga dengan laporan koleksibilitas, begitu juga dengan laporan bulanan. Next, otomatis dalam sebuah aplikasi, dalam sebuah sistem informasi, ada banyak pihak yang terlibat nih. Ada yang diuntungkan, ada yang dimudahkan, seperti itu. Jadi apa? Jadi nasabah yang ingin melakukan penarikan uang dan nasabah yang ingin melakukan pemberian uang. Penarikan uang ini kenapa pihak yang terkait nih? Karena kan otomatis pihak bank ini nggak mungkin lepas dari nasabah, dan bank ini nggak mungkin lepas dari data-data nasabah. Nah, nasabah ini terkait karena data-data nasabah itu akan langsung diinputkan ke sistem dan langsung bisa terintegrasi dengan sistem yang lainnya. Jadi nggak usah dari tangan ke tangan seperti itu, seperti itu. Dan juga administrasi tabungan, deposito, dan kredit. Itu untuk bagian administrasi yang mencatat nasabah ini udah input segini, udah mengeluarkan uang segini, seperti itu. Dan juga petugas lapangan, khusus kredit ya. Karena petugas lapangan ini adalah orang yang mengambil data secara kredit, mengambil data kredit. Misalkan ada nasabah yang ingin melanjutkan kredit, mereka memberikan datanya itu ke petugas lapangan. Dan petugas lapangan ini akan langsung dimudahkan oleh sistem karena mereka nggak harus langsung manual, karena petugas lapangan ini bisa langsung secara by system. Nanti langsung diterima oleh komite kredit. Komite kredit ini adalah yang menentukan nasabah itu layak atau tidaknya untuk menerima kredit. Seperti itu, dan komite kredit bisa langsung memutuskan by aplikasi juga. Jadi nggak harus ribet, petugas lapangan nggak harus datang ke kantornya komite kredit dan terus kemudian baru berlanjut lagi. Jadi bisa langsung sistem seperti itu. Dan teller ini adalah yang dimudahkan karena semua penghitungan, semua masuk keluarnya transaksi itu bisa dimudahkan dengan aplikasi ini. Bagian pembukuan, pembukuan ini adalah orang yang mengecek apakah di hari ini ada apa aja, terus kemudian dibukukan. Jadi mereka pembukuan ini nggak usah putar-putar nggak usah putar-putar ke administrasi tabungan, ke komite kredit, ke teller. Jadi tinggal pakai aplikasi aja, duduk manis di depan komputer dan langsung dapat semua datanya. Direktur otomatis kan dia harus tahu nih satu hari itu ada apa aja, ada berapa kas masuk, berapa kas keluar, dan direktur ini sama nggak usah putar-putar, nggak usah ngumpulin mereka, dan dia juga market by system itu sudah bisa, semua datanya sudah ada di sana. Nah, sistem tabungan dan deposito. Pada kesempatan kali ini saya diberi dua pilihan untuk bisa mengambil sistem kredit atau mengambil sistem tabungan. Saya memilih sistem tabungan. Karena apa? Karena saya lebih tahu tentang sistem tabungan, karena saya belum pernah melakukan kredit. Seperti itu. Ada 4 proses bisnis utama dalam tabungan ini. Otomatis kan pembukaan rekening baru ya. Ketika kita mau nabung di sebuah bank, otomatis kita harus membuka rekening baru tempat uang kita. Terus prosedur pengisian tabungan, dan juga menarik tabungan. Nah, deposito juga sama. Bagaimana sistem itu dapat mengetahui, dapat data kalau ini sudah narik, sudah masuk, sudah narik, ada rekening baru, ada rekening hapus, seperti itu. Nah, skop konteks kriteria. Skop konteks kriteria ini adalah cakupan dari resiko. Otomatis kan kali ini kita mau melakukan memitigasi resiko. Ada resiko nih, resiko ini bisa terjadi dalam cakupan apa aja. Seperti itu, misalkan nomor 1 nih, pembukaan rekening baru. Proses bisnis ini bertujuan untuk melakukan verifikasi berkas uji kelayakan calon nasabah yang ingin mengajukan pembukaan rekening baru. Ada berapa resiko yang ada di dalamnya? Otomatis kan ada banyak nih skopnya. Skopnya ada 1 ini, resikonya ada banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5.
Dan yang kedua adalah prosedur pengisian tabungan. Dalam proses bisnis ini dapat ada celah-celah resiko apa aja gitu bedanya. Prosedur menarikan tabungan ini seperti yang tadi ya, tujuan dan lain sebagainya, karena itu sudah sendiri. Sistem informasi tabungan BPR sudah saya jelaskan di awal juga, mempercepat proses pencatatan dan keakuratan data-data proses bisnis BPR ini. Ini ada beberapa skop konteks kriteria yang sama, dikarenakan apa? Dikarenakan ketika dalam satu konteks kriteria bisa mencantum, bisa berpeluang atau beristilahnya berpotensi untuk menimbulkan resiko-resiko yang ada nantinya, seperti itu. Jadi dalam satu pengisian rekening ini ada beberapa resiko, tapi konteksnya tetap satu, pengisian rekening. Jadi ini ada beberapa yang sama dikarenakan itu, teman-teman. Next, risk identification. Kita mengidentifikasikan risiko dari peluang yang sudah kita identifikasikan tadi di depan. Dari skop, dari cakupannya, kita identifikasikan lebih akurat lagi, lebih terkerucutkan lagi di identification. Risk cause. Apa yang terjadi? Pemalsuan data diberikan nasabah di bagian administrasi tabungan, melakukan pendataan berkas nasabah. Otomatis itu adalah pusat masalahnya apa? Pusat masalahnya ini adalah ada pemalsuan. Kok bisa ada pemalsuannya? Itu ada risk event, uraian peristiwa risiko. Kronologinya seperti apa? Kurangnya kemampuan atau keteledoran di bagian administrasi tabungan atau deposito dalam melakukan pendataan secara baik dan benar. Nah, karena bagian repos tabungan dan deposito ini melakukan pendataan secara baik dan benarnya itu kurang, sama terjadilah pemalsuan data. Dengan KTP-nya ternyata KTP-nya orang lain, ternyata kartu keluarganya tidak terdaftar di bagian sensus penduduk apa lain sebagainya. Contohnya sumber resiko ini adalah kok bisa, siapa yang melakukannya? Salah nasabah tentunya. Salah nasabah ini maupun dengan sengaja maupun tidak sengaja ya, itu kan juga sumber resikonya tetap terjadi sama nasabah, karena dia yang mau memberikan datanya. Seperti itu. Kategori risikonya adalah kategori fraud. Kategori risikonya ada apa aja? Ada sumber daya manusia, ada fraud, ada operasional, seperti itu. Dan kode risikonya ini mengikuti kategori risiko. Seperti itu. Lanjut untuk akibat nih. Konsekuensi apa yang terjadi ketika risiko ini ternyata ada? Kualitas dan kredibilitas pembukaan rekening nasabah dipertaruhkan. Otomatis kualitas datanya, kualitas kredibilitas datanya maupun bank atau bagian operasionalnya itu diragukan. Karena apa? Karena ketika nasabah itu memasukkan data yang ternyata salah tapi banknya tidak melakukan tindakan apa-apa, otomatis banknya itu kurang dalam melakukan pengecekan. Tidak akurat istilahnya. Dan juga kualitas datanya kan susah. Misalkan ketika nanti ada masalah apa, dicek datanya ternyata datanya palsu. Itu kan jadi sebuah masalah lagi nantinya. Seperti itu. Otomatis kita bisa memitigasi risiko. Yang kena siapa? Risk owner-nya, bagian administrasi tabungan. Karena apa? Dia yang teledor. Dia harus bertanggung jawab. Seperti itu. Dinas kerja terkaitnya siapa? Kepala sidana, kepala bagian operasional. Karena apa? Bagian administrasi tabungan itu berada di bawah mereka, dan otomatis bagian atas mereka juga bertanggung jawab atas bagian administrasi tabungan. Seperti itu. Terkait lah istilahnya. Jadi misalkan ini ada kesalahan di sini, otomatis mereka bisa ikut membantu bertanggung jawab. Ini untuk yang risiko pertama. Yang kedua, seller keliru menghitung uang nasabah sehingga jumlah uang berbeda dengan jumlah tabungan. Ini adalah risiko yang terjadi saat manual, namun bisa terjadi di saat otomatis sistem. Dikarenakan apa? Dikarenakan hal kecil ya, tipu. Nah, ketika kita tipu satu angka itu sudah berubah, misalkan kita inputnya 1 juta, ternyata ditulisnya 2 juta, dengan otomatis merugikan BPR. Ketika kita input 2 juta, ternyata ditulis 1 juta, kan merugikan kita. Terjadi karena kecerobohan serta ketidaktelitian dalam menghitung uang nasabah. Beresikonya siapa? Seller, karena dia menghitung uangnya.
itu risiko operasional karena ini masuk ke dalam proses bisnisnya sudah seperti itu. Akibat konsekuensinya seperti yang kita bilang tadi, beberapa atau nasabah mengalami kerugian akibat uang yang disisikan di rekening nasabah tidak sesuai dengan yang tercantum. Seperti itu, kerugiannya bisa dari BPR, bisa dari nasabah. Kalau uangnya kebanyakan ya rugi di BPR, kalau uangnya sedikit hanya rugi nasabah. Ownernya teller, kita kerja terkait kepala bagian operasional. Lanjut. Pencurian kode admin dan password sehingga oknum tersebut dapat mengakses dan mengacaukan data serta informasi tabungan BPR. Orang yang tidak bertanggung jawab ini bisa terjadi kapan saja ketika data kalian ternyata bocor. Contohnya kan ketika ada sistem informasi otomatis ada keamanannya, ada ID passwordnya, kuncinya istilahnya. Ketika kunci itu ternyata berada di tangan yang salah, otomatis itu bisa mengakibatkan orang tidak bertanggung jawab itu bisa mengambil data, berubah data, proses data, itu. Yang terjadinya gimana? User atau bagian tabungan lalai dalam menjaga kerahasiaan kode dan password admin. Nah, otomatis kan ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab tersebut memasuki dalam ruang dan masuk dengan ID passwordnya yang ternyata sudah ada di sana, otomatis kan dia seperti diberi pintu. Kejahatan datang karena ada kesalahan. Nah, sumber resikonya siapa? Admin. Karena ID passwordnya sama admin, resiko operasional karena tidak masuk ke dalam proses bisnisnya. Konsekuensinya data-data tersebut yang diakses dapat digunakan untuk kepentingan yang merugikan perusahaan serta mengakibatkan kepercayaan publik menurun. Kenapa tingkat kepercayaan publik menurun? Karena apa? Ketika pencurian data tersebut tidak diselesaikan secara tepat, itu akan mengakibatkan publik jadi tahu. Ketika publik mengetahui kalau ada kebocoran data di salah satu bank ini, otomatis publik akan menurunkan tingkat kepercayaannya. Wah, bank ini pernah pencurian data. Itu otomatis kan jadi tingkat kepercayaannya menurun. Kemudian risk ownernya admin kepada bagian operasional. Lagi, next. Risk identification. Hazard kaosnya file dokumen dari nasabah pada komputer data backup disket hilang, dicuri atau rusak. Hilang ini bisa misalkan dia salah masukkan ke folder di mana terus kehapus, dicuri itu bisa yang berkaitan dengan yang tadi ID passwordnya ketahui orang tidak bertanggung jawab terus diambil, di-cut seperti itu sehingga yang di komputernya hilang atau rusak, korup karena menggunakan media penyimpanan yang kurang berkualitas atau seperti apa. Karena apa? Karena kelalaian dari sistem keamanan kantor. Kembali lagi, sistem keamanan kantor, ID passwordnya harus dijaga agar datanya tidak hilang, tidak dicuri atau tidak dirusak. Dan juga keamanan kantor ini tidak hanya dari itu ya, tapi karena keamanan dari file-file tersebut. Apakah file-file tersebut masih bisa digunakan? Apakah dia aman dari korup, aman dari virus seperti itu? Nggak tertutup dari berbagai kemungkinan. Sumber resikonya keamanan kantor, risiko fraud, akibat konsekuensinya seluruh operasional BPR terhambat akibat data tersebut hilang. Tingkat kepercayaan nasabah menurunnya sudah saya jelaskan tadi. Kenapa terhambat? Karena datanya hilang. Ketika ada nasabah yang mau menarik uang, tapi ternyata datanya hilang, itu kan otomatis jadi masalah lagi nantinya. Dan semua terhambat nih. Wah, kok tabungan saya nggak ada pak, kemarin saya habis nabung segini kok sekarang jadi berubah. Otomatis kan itu jadi perbincangan juga nantinya. Risk ownernya kepala kantor langsung. Kenapa? Karena kalau untuk urusan ini sudah masuk ke urusan terbesar. Ini akan merubah proses bisnis istilahnya. Karena tentang data itu penting. Next, server mengalami serangan situs malware. Ini bobolnya keamanan sistem karena terlalu tua tidak pernah diupdate. Mungkin ya, tidak pernah terupdate. Kan programnya sudah dari 2001. Untuk aplikasinya kan dari 2000 terus baru dipakai 2001, tapi sekarang udah 2020 nih. Kalau misalkan tidak terupdate kan otomatis keamanannya jadi
berkurang. Penjahat tambah kuat, keamanan juga harus tambah kuat. Tapi ketika keamanan tidak di-update, dia tidak bisa bertambah kuat. Otomatis dia menjadi lemah terhadap keamanannya, mengakibatkan adanya celah dari para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak keamanan. Sistem tidak bekerja secara optimal dan bermasalah pada kualitas data-datanya. Otomatis data bisa korup kapan saja, data bisa hilang kapan saja, data bisa dicuri kapan saja. Lanjut, ini yang tadi yang tidak ingin kita laksanakan ya. Terjadi bencana alam pada gedung DPR seperti korsleting listrik, terus puntung rokok ini bisa mengakibatkan kebakaran, atau kebakaran ini bisa diakibatkan dari area sekitar, misalkan rumah ada beberapa bangunan yang terbakar terus DPR terkena imbasnya, banjir kota, kebakaran dan sebagainya. Sumber resikonya fix alam. Kategorinya risiko kesehatan dan keselamatan kerja, karena ini menyangkut dengan alam. Kita nggak bisa mengontrolnya, tapi kita bisa mitigasinya. Konsekuensinya operasional BPR tidak berjalan karena kantor terkena bencana alam. Ini sudah jelas ya harusnya. Bahwa kerugian secara finansial maupun non finansial. Non finansial ini bisa terjadi image, bisa terjadi psikologis para karyawan. Next, ini yang paling sering, dan paling sering sih, yang lagi panas-panasnya ini. Salah satu karyawan terindikasi terinfeksi COVID-19. Pihak bank terkena operasi dari Satgas COVID-19, lalu didapati salah satu karyawan yang terinfeksi COVID-19. Beresikonya karyawan tersebut yang COVID-19. Risiko kesehatan dan keselamatan kerja sudah jelas, operasinya tidak dapat berjalan. Sedang disterilisasi sehingga membawa kerugian secara finansial maupun finansial. Finansial itu ya finansial secara uang dan sebagainya. Non finansial itu nama. Wah, bank ini pernah kena operasi Satgas dan ternyata ada yang infeksi nih. Otomatis kan jadi image juga toh. Seperti itu. Next, nasabah menghilangkan buku tabungannya. Wah, ini paling sering ya. Kurangnya kedisiplinan nasabah dalam menjaga buku tabungan, sumber risikonya nasabah, risiko operasional, nasabah kesulitan dalam melaksanakan rekening, ini sudah jelas. Saya kira sudah jelas sekali. Next, DPR dirampok. Ini yang paling istilahnya tidak paling kita mitigasi ya. Kurangnya pengamanan BPR sehingga memancing untuk merampok. Seperti yang kata saya tadi, kejahatan bisa muncul karena ada keamanan bank. Ketika keamanan sedang lemah, kesempatan itu akan ada untuk para pihak yang dapat bertanggung jawab. Jadi jangan sampai keamanannya lemah. Operasional BPR tidak dapat berjalan serta mengalami kerugian secara finansial maupun non finansial, serta banyak korban maupun fisik maupun psikologis, aset hilang, serta kekecewaan nasabah terhadap BPR. Itu sudah pasti, ini sudah jelas semuanya. Finansial maupun non finansial, ini banyak korban baik fisik maupun luka berat, luka ringan, psikologis, shock dan lain sebagainya. Aset hilang, kekecewaan nasabah, nasabah umumnya hilang juga, seperti itu. Dan ini adalah tolak ukur dari resiko yang telah kita bahas tadi, kita ketahui tadi. Likelihood itu adalah seberapa sering resiko itu terjadi. Kalau impact-nya itu adalah seberapa besar dampaknya. Likelihood ada 1-5, ada sangat jarang sampai sangat sering. Dari setiap 10 tahun sekali sampai setiap hari ada, seperti itu. Setiap hari itu contohnya apa? Contohnya buku hilang. Buku tabungannya hilang, wah hari ini ada si A bukunya hilang, besok si B, si E, F, G, seperti itu. Impact-nya ini ada yang dari ringan sampai sedang, gitu. Bersama dari mulai keselamatan kerja, dari finansial, jam operasional, reputasi. Kalau misalkan resikonya yang mengakibatkan luka ringan, berarti yang ringan, luka berat, luka jangka. Luka jangka itu apa? Misalkan kematian dan cacat fisik maupun cacat mental. Karena cacat fisik itu kita tidak bisa menyembuhkannya ketika kita memiliki cacat fisik. Misalkan ada satu bagian tubuh yang hilang, otomatis kan itu mengakibatkan jangka panjang. Seperti itu. Finansial di bawah 10 juta ringan, sampai 50 juta ringan juga, 50 sampai 100 juta plus. Dan jam operasional di bawah 5 jam. Misalkan risiko ini mengakibatkan kehentian di bawah 5 jam, berarti ini sangat ringan. Kalau risiko ini mengakibatkan kehentian dari 3 jam sampai 3 hari ini,
Ini seharusnya sedang ya teman-teman, ringan, sedang, berat. Tapi ini tipu. Makanya saya konfirmasi di sini saja agar kalian bisa tahu. Itu 3 hari sampai 3 minggu plus itu berat. Reputasi ketika ada di bawah 10 komplain di hari itu, otomatis reputasinya ringan, otomatis resikonya ringan. Kalau ada 10 sampai 25 komplain di hari itu berarti sedang, 6 sampai 100 plus komplain itu sedang, berat. Seperti itu. Ini untuk tolak ukurnya teman-teman, dipahami dulu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, likelihood-nya 3. Otomatis 3 apa? Memungkinkan setiap 1,5 bulan. Seperti itu. Kalian bisa back videonya untuk melihat likelihood-nya. Ada yang jarang, dan impact-nya ini adalah ada berapa? Impact 3. 3 itu seperti apa? Itu berat, seperti itu. Nah, resikonya apa? Tinggi. Ada yang tinggi, dan ada existing control ini adalah memitigasinya, ada atau tidak. Ada, misalkan bakaran ya, apakah di sana ada deteksi asap atau seperti apa, ada atau tidak, memadai atau belum, seperti itu. Kayak pencegahannya, tidak ada pencegahannya atau belum. Dan presentase ini adalah ketika ada resiko, pencegahan itu dapat mengurangi resikonya itu seberapa besar. Apakah bisa dikurangi 50%, bisa dikurangi sampai 25%, apakah bisa sampai masih 66%. Next, ini ada risk evaluation-nya, termasuk dalam apa? Transfer, terminate, tolerate, atau threat. Kalau skornya 1 sampai 3, itu tolerate, 4 sampai 6 threat, 8 sampai 12 threat, 15 sampai 25 terminate. Seperti itu. Itu mengikuti yang ini ya teman-teman, nah kan seperti itu. Oke. Next, langkah mitigasinya. Langkah mitigasinya meningkatkan kualitas SDM yang awal ini. Dua verifikasi berkas sistem secara manual ini untuk yang berkas palsu atau memiliki kesalahan berkas itu. Untuk memitigasinya seperti itu. Yang kedua itu briefing ulang untuk penelitian teller. Ini untuk yang saldonya berbeda dari nasabah maupun dari pertabungan. Menggunakan mesin penghitung uang agar dapat data yang tepat dan cepat. Dan jelas, mengadakan briefing ulang untuk ketelitian teller beserta menggunakan mesin penghitung uang yang sudah sama. Membuat pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam memanfaatkan teknologi serta meningkatkan keamanan pada sistem. Ini untuk yang keamanan data yang aja password itu. Untuk menanggulangi resiko tersebut dengan cara melakukan pembaharuan sistem. Ini untuk yang sistem terlalu tua, keamanan terlalu tua juga. Jadi di-update agar jadi semakin baru, semakin kuat. Semakin bisa menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terbaru yang ada. Menambahkan antivirus berkualitas, firewall, mengamankan server operasi, serta melakukan update sistem secara berkala. Ini untuk yang malware, jadi semua virus yang ada itu bisa termitigasi atau terdefend. Menambahkan detektor asap, ini untuk berbagai macam kegiatan pencegahan bencana. Detektor asap, penanggulangan bencana gempa bumi, alat yang bisa membantu dengan penyelamatan. Gitu. Selanjutnya ini yang untuk COVID-19, lakukan tes PCR berkala pada seluruh karyawan bank, mewajibkan protokol kesehatan dalam kegiatan bank. Otomatis ketika kita sudah tahu kalau mereka semua negatif secara berkala kan kita jadi tenang, misalkan ada patroli satgas COVID-19. Membuatkan prosedur pembuatan ulang buku rekening sebagai syarat yang sudah ditentukan. Itu karena kita tidak bisa berharap banyak pada nasabah ya. Dan untuk menghilangkan bukunya, otomatis kita harus membuatkan solusi agar mereka tetap bisa menabung. Dan dengan syarat-syarat tertentu agar bisa memastikan itu bahwa itu dia pemilik asli rekening tersebut. Menjaga bank ketat oleh serta nasabah panik batan. Untuk apa? Untuk misalkan ada perampokan terjadi, pihak bank bisa langsung membaca panik batannya yang terhubung oleh kepolisian, dan kepolisian langsung bisa membaca. CCTV yang aktif 24 jam setelah kejadian bank. Ini penting, benar-benar penting di akhir-akhir ini karena adalah ini proses dokumentasi. Ini adalah bukti dari kepolisian kalau ada terjadi kejahatan di bank. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu penjelasan dari saya.
Vincent Patrick Pratama Wijaya 68 2018 sekian undur diri, terima kasih, mohon maaf atas salah kata atau kata yang terlalu tepat dan juga berbagai hal yang masih kurang. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.